Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat jumpa lagi di channel Pengacara Santuy bersama saya Advokat Bung One. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezeki dan juga diberikan kebahagiaan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube semuanya, para sahabat subscriber, pada kesempatan kali ini saya akan kembali menjawab konsultasi hukum yang masuk kepada channel Pengacara Santuy, yang tema pembicaraan kita pada kesempatan kali ini terkait dengan kredit pemilikan rumah atau KPR. Sahabatku semuanya, di era sekarang ini perumahan atau pembangunan perumahan itu sangat berkembang pesat. Tidak hanya di daerah-daerah perkotaan, bahkan di daerah kabupaten ataupun juga pedesaan itu sudah mulai banyak dibangun perumahan. Artinya permintaan terhadap rumah itu sudah berkembang dan meningkat. Banyak keluarga-keluarga muda yang membutuhkan rumah, yang menginginkan rumah, membeli rumah secara kredit. Baik itu rumah subsidi maupun juga rumah yang komersil. Oleh karena itu ada pertanyaan, tidak sedikit yang bertanya terkait dengan KPR, kredit pemilikan rumah. Karena di Indonesia jenis KPR itu ada dua teman-teman. Yang pertama KPR konvensional dan yang kedua adalah KPR syariah. Mana yang terbaik di antara keduanya? Mana yang harus diambil oleh konsumen? Apakah KPR konvensional atau KPR syariah? Simak jawabannya di video ini sampai selesai. Dan sebelum dilanjutkan, kami meminta agar sahabat semua mendukung channel ini untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi positif menambah edukasi bagi sahabat YouTube semuanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Pengacara Santuy. Baik sahabat-sahabat YouTube semuanya, para sahabat subscriber yang berbahagia, terkait dengan kredit pemilikan rumah. Sebagaimana saya sampaikan tadi di awal, bahwa di Indonesia jenis KPR itu ada dua. Yang pertama adalah KPR konvensional dan yang kedua adalah KPR syariah. Nah, mana yang harus diambil? Mana yang terbaik? Itu tentu nanti dikembalikan kepada konsumen atau masyarakat. Yang harus kita ketahui terlebih dahulu, apa sih perbedaan antara KPR konvensional dengan KPR syariah? Nanti Anda bisa mempertimbangkan di antara keduanya dalam memutuskan untuk mengambil KPR apakah konvensional atau syariah. Perbedaan yang pertama berkaitan dengan aspek transaksi, di mana KPR konvensional itu transaksinya pada prinsipnya adalah transaksi berupa uang, di mana pihak bank akan memberikan sejumlah dana pinjaman kepada konsumen ya untuk membeli rumah. Kemudian pinjaman tersebut harus dikembalikan kepada bank dengan membebankan bunga. Itu adalah transaksi dalam KPR konvensional. Sedangkan transaksi dalam KPR syariah itu pada prinsipnya adalah transaksi berupa barang, di mana pihak bank nanti akan membeli rumah yang diinginkan oleh konsumen, kemudian rumah itu dibeli oleh bank dan nanti akan dijual kepada si konsumen, dan konsumen membeli rumah tersebut dengan cara dicicil. Dan bank pemberi KPR syariah tersebut tidak membebankan bunga kepada si konsumennya tersebut. Itu dari aspek transaksi. Kemudian yang berikutnya perbedaan dari aspek bunga. Pada KPR konvensional itu pasti dipastikan ada yang namanya bunga. Pasti membebankan bunga, pasti menetapkan bunga kepada konsumennya. Dan bunga yang ditetapkan oleh KPR dalam KPR konvensional ini mengikuti suku bunga Bank Indonesia, di mana suku bunga tersebut bersifat fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Ketika naik, maka bunga KPR pun akan naik. Ketika suku bunganya turun, maka bunga KPR pun akan ikut turun. Jadi tidak tetap. Nah, kemudian di dalam KPR syariah
tidak ada yang namanya bunga. Tidak akan bank pemberi KPR syariah membebankan bunga kepada si konsumen. Lantas dari mana bank mengambil keuntungan kalau bukan dari bunga? Nah, pihak bank KPR syariah tersebut mengambil keuntungan dari selisih penjualan atau margin penjualan. Misalkan bank membeli rumah kemudian seharga 200 juta dan rumah tersebut dijual kepada konsumen dengan kesepakatan harga 250 juta. Jadi konsumen membeli rumah tersebut seharga 250 juta dengan cara dicicil. Nah, selisihnya berarti 50 juta dan itu adalah keuntungan yang diperoleh oleh bank pemberi KPR syariah. Kemudian, perbedaan selanjutnya adalah dari aspek tenor pengembalian. Kalau konvensional atau KPR konvensional itu memberi jangka waktu yang cukup lama. Berani memberikan jangka waktu pengembalian atau tenor pengembalian itu dengan jangka waktu yang lama, bisa sampai 20 tahun atau memungkinkan juga bisa lebih dari 20 tahun. Sedangkan KPR syariah itu tenornya paling lama 10 tahun atau paling lamanya juga adalah 15 tahun. Itu dari aspek tenor pengembalian. Kalau konvensional tadi pengembalian pinjaman, kalau KPR syariah tadi adalah angsuran cicilan pembelian rumah. Jadi tenornya kalau konvensional bisa sampai 20 tahun atau lebih, kalau KPR syariah hanya 15 tahun maksimal itu tenornya. Kemudian selanjutnya dari aspek jumlah angsuran setiap bulannya. Kalau KPR konvensional itu bisa memungkinkan nasabah atau konsumen mengangsur atau mengembalikan pinjaman itu dengan jumlah angsuran yang lebih ringan dibandingkan dengan angsuran KPR syariah untuk tipe rumah yang sama. Kenapa? Karena dalam konvensional itu rumah tersebut dicicil, ya, pengembalian pinjaman dicicil dalam jangka waktu yang lebih lama dibandingkan dengan KPR syariah yang mana maksimalnya adalah 15 tahun. Kemudian juga jumlah angsuran tersebut bisa berbeda-beda. Bank atau KPR konvensional itu terkadang fluktuatif. Bulan ini misalkan 1 juta, bulan depannya bisa saja turun 700, 900. Kemudian bulan depannya berubah lagi. Itu adalah KPR konvensional, ya, jadi bisa berubah mengikuti perubahan suku bunga. Sedangkan untuk KPR syariah itu pengembalian atau cicilan per bulannya, angsuran per bulannya itu tetap sampai dengan selesai atau tetap sesuai dengan yang telah disepakati antara konsumen dengan bank pemberi KPR syariah. Misalkan cicilan ataupun juga angsuran pembelian rumah di KPR syariah selama 10 tahun dengan jumlah angsuran setiap bulannya misalkan 2 juta atau 2 juta lebih. Nah, dari awal sampai akhir maka sejumlah itulah yang harus dibayarkan setiap bulan. Atau misalkan dibagi 5 tahun pertama angsurannya sebesar 1,5 juta dan 5 tahun terakhir cicilannya sebesar 2,5 juta. Itu sistem dalam jumlah angsuran di KPR syariah. Jadi kalau KPR konvensional jumlah angsurannya itu bisa lebih rendah, kemudian juga bisa berubah-ubah, kadang naik, kadang turun. Sedangkan angsuran dalam KPR syariah itu kemungkinan dan berpotensi bisa lebih besar dibandingkan dengan angsuran atau juga cicilan KPR yang konvensional. Dan juga jumlahnya atau jumlah angsurannya bisa tetap setiap bulannya sampai dengan selesai sesuai dengan kesepakatan. Ya, itu. Jadi kalau dari sisi jumlah angsuran, memang KPR syariah ini berpotensi lebih besar cicilannya dibandingkan dengan KPR konvensional untuk tipe rumah yang sama. Itulah sahabat-sahabat semuanya, para pemirsa YouTube, khususnya sahabat yang bertanya terkait dengan KPR konvensional dan KPR syariah. Mana yang terbaik, mana yang lebih bagus? Saya hanya menyampaikan perbedaan-perbedaannya. Tadi sudah saya sampaikan. Keputusan ada pada diri Anda sendiri. Apakah mau memilih KPR konvensional atau memilih KPR syariah? Semua Anda yang menentukan berdasarkan kemampuan finansial Anda sendiri. Mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.